ada yang menjajah Papua berarti? Ah, jelaslah, Indonesia menjajah Papua. Begitu berarti? Ya, itu kami harus akui itu. Indonesia menjajah Papua. Iya. Bagaimana bisa menjajah Papua? Kan satu negara kita. Mereka ini bukan hanya membunuh rakyat Papua, tapi mereka juga sering melakukan pemerkosaan dan mutilasi kepada rakyat Papua. Siapa yang melakukan itu? Itu Bahaya ini, Pak. Nanti kita ditangkap ini. Kok kaku sekali sih? Jangan kaku kayak gini. Tidak, Tidak ya, santai ya. Santai. Nah, saya teman-teman kalau diskusi dengan teman-teman Papua itu ada satu hal yang menurut saya menarik karena kalau kita bicara dengan teman-teman Papua pasti kita mendapatkan pandangan berbeda ya dan pandangan menarik tentang banyak isu di Indonesia, khususnya isu berkaitan dengan Papua. Mau nggak kita bongkar-bongkaran bicara isu boleh, Papua? boleh itu karena negara sembunyikan itu kan persoalan itu. Jadi saya sangat senang. Oh gitu ya. Bicara soal itu. Oh iya, ini menarik nih teman-teman. Tapi jangan sampai lah kita habis ini kan Tidak. dibawa ke Polda kan. Aman ini ya. kan sudah menjamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia dan juga hukum internasional. Jadi saya pikir boleh-boleh saja. Oke. Nah, Bang Kairo, udah berapa lama di Lombok? Sudah 4 tahun. Udah 4 tahun, semester 8 berarti sekarang. Kuliah di Unram. kuliah di Unram ya. Nah. Apa yang pertama kali muncul di benaknya Bang Kairo ketika kita bicara tentang Papua? Ini tempat orang-orang kulit hitam, tapi kami sebut dengan orang-orang Melanesia yang menduduki dan mendiami sekitar 50.000 tahun yang lalu. Sebelum Indonesia melakukan aneksasi terhadap bangsa kami, bangsa West Papua, ini tahun 1963. Ini jangan langsung gas ke sana ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini kalau saya bicara sama Bang Kairo ini, sudah saya bilang tadi itu, ada perspektif yang berbeda ya. Bagaimana sih pandangan anak muda Papua melihat Papua hari ini dan masa depan Papua di masa depan. Cuman sebelum kita lanjut teman-teman, Bang Kairo, jadi video ini ya disupport oleh salah satu produk UMKM ya teman-teman di Mataram, namanya Roti Gempong Mandalika. Mau kita lihat dulu lah, gimana sih rupanya Roti Gempong Mandalika itu. Jadi ini teman-teman, Bang Kairo, Roti Gempong Mandalika ya, roti enak di Mataram, roti lembut ya. Karena kebetulan puasa saya nggak bisa coba, Bang Kairo mau coba nggak? Boleh. Boleh ya, mau ya? Oke. Tapi minta maaf yang kawan-kawannya yang tidak makan atau melakukan puasa. Oke, boleh coba ya? Boleh. Siap, Bang Kairo. Ini roti ini. Kita makan. Jadi teman-teman ya, Mantap. Roti Gempong Mandalika ini bisa kita dapatin outletnya di banyak tempat di Mataram. Nanti kalau teman-teman Papua, Bang Kairo, mau diskusi, bicarain masalah Papua, itu bisa sambil Roti Gempong Mandalika, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut nih, sambil diskusi, sambil makan. Bang Kairo nikmatin Roti Gempong Mandalika. Emang semengeri itu, Bang ya, kalau kita bicara tentang Papua itu? Kami telah mempelajari juga sejarah Indonesia. Ya. Di dalam BPPKI dan PPKI tahun 1945 itu Soekarno menyatakan bahwa Indonesia merdeka hanya Sabang sampai Ambonya atau Maluku. Sementara Atta menyatakan bahwa kami tidak pusing dengan wilayah Papua atau orang-orang Papua karena orang-orang Papua merupakan rumpun ras Melanesia, sementara Indonesia merupakan rumpun ras Melayu. Kemudian perbedaan geografis, kebiasaan hidup, dan sejarah perjuangan juga. Kami bisa melihat juga bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia itu selama 350 tahun. Tapi di Papua beda. Di Papua, Belanda menduduki dan mendiami di Papua hanya 64 tahun. Artinya ada perbedaan faktor historis berarti? Ya, kami melihat kolonial Belanda di Indonesia itu pusat pemerintahnya adalah Batavia. Sekarang kami kenal dengan Jakarta. Ya. Sedangkan kalau di Papua itu pusat pemerintahan itu Hollandia. Sekarang
di Port Numbai atau Jayapura. Nah, cuman maksudnya saya gini Bang Kairo. Apa iya dengan alasan itu akhirnya teman-teman bilang bahwa harusnya Papua itu bukan bagian dari Indonesia? Atau misalkan ini saya tanya deh, Bang Kairo setuju nggak Indonesia bagian dari Papua bagian dari Indonesia? Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan menarik ini. Ya. Jadi kami harus menyampaikan kebenaran bahwa kami bukan bagian dari Indonesia. Ya, ini harus dicatat dan dimengerti oleh pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia dan juga dunia internasional. Dan kami juga seakan-akan dijadikan sebagai warga kelas 2 di dalam negara ini. Ini yang disampaikan oleh Dr. Benigiai tahun 2019 pasca pejanya rasisme di Surabaya. Saya dapat informasi itu banyak mahasiswa Papua asramanya diserang ya pada insiden 2019 ya. Cuman gini Bang Kairo, sebelum kita agak jauh ya, cukup nggak itu menjadi alasan misalkan kita itu menyatakan bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia misalkan? Kalau dari faktor warna kulit, atau misalkan faktor sejarah historis misalkan, cukup nggak itu? Atau ada hal lain misalkan? Jadi kami membaca di dalam buku Perjalanan Papua yang ditulis oleh kawan-kawan LIPI, atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Elizabeth dan kawan-kawan. Ini mereka sudah menemukan dan merumuskan 4 akar persoalan Papua. Yang pertama adalah sejarah dan status politik Papua. Yang kedua adalah kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat. Tahun 1960-an sampai hari ini belum pernah selesaikan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga adalah kriminalisasi dan marginalisasi rakyat Papua di tanahnya sendiri. Yang keempat adalah kegagalan pembangunan dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi di rakyat Papua. Harusnya teman-teman Papua itu mendapatkan apa kira-kira? Harusnya menurutnya Kairo. Atau teman-teman Papua kan pasti selalu diskusi nih. Ya. Harusnya kami itu nggak seperti ini hari ini. Kira-kira seperti itu berarti ya? Yang rakyat Papua hari ini memperjuangkan adalah bukan untuk membicarakan soal pembangunan, bukan untuk memperjuangkan soal ekonomi atau pendidikan, tapi hari ini yang rakyat Papua memperjuangkan dan minta adalah atau pengakuan bagi rakyat Papua Barat. Yang mendasar konflik Papua ini adalah ketidakadilan dan rasisme yang dipraktekkan, yang diterapkan oleh, dan kami juga merasakan kriminalisasi rasisme ini di dalam dunia pendidikan. Ya. Di Papua seperti apa pendidikannya? Tenaga mengajar ini tidak pernah dikirim oleh pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Indonesia kan mereka selalu mengirim untuk mengintimidasi, kriminalisasi rakyat Papua. Bahkan mereka yang ambil alih dalam dunia pendidikan itu, semacam di SD, di TK, di perguruan tinggi itu. Ini yang dipraktekkan oleh pemerintah Indonesia. Saya ya, kalau ngomong sama Bang Kairo ini agak tegang. Agak tegang teman-teman. Soalnya Bang Kairo juga tegang. Kok rotinya nggak dimakan Bang Kairo? Sambil santai aja. Kita santai-santai sambil makan aja. Saya agak tegang teman-teman ya, karena bicara tentang isu Papua ini, memang ini isu yang sensitif sebenarnya Bang Kairo. Ya, cuman memang khusus teman-teman saya mau bicara isu ini itu dari perspektif yang berbeda gitu. Bisa jadi melalui podcast inilah akhirnya masyarakat terbuka pikirannya, kemudian pemerintah Indonesia juga terbuka pikirannya bahwa masih banyak sekali ketimpangan yang terjadi di Papua. Nah, ada isu Bang Kairo. Tadi kan kita udah ulas tuh masalah keadilan, bidang ekonomi, politik maupun pendidikan. Berarti ya dari Bang Kairo ada yang menjajah Papua berarti? Jelaslah, Indonesia menjajah Papua. Begitu berarti? Ya, itu kami harus akui itu. Indonesia menjajah Papua. Bagaimana bisa menjajah Papua? Kan satu negara kita. Siapa yang mempersatukan Papua dengan Indonesia itu? Tidak ada sejarah yang membuktikan itu. Oh gitu? Ya. Oh iya. Gimana dengan referendum yang pernah dilakukan di tahun 1960-an? Oh baik, ini menarik ini. Kalau versi kami orang Papua itu, referendum itu adalah tidak demokratis dan dimenangkan oleh ABRI.
Sekarang kan TNI Polri, kalau dulu kan ABRI, Iya. Angkatan Bersenjata Bersenjata Republik Indonesia. Ya. Jadi pada waktu itu sekitar 800.000 rakyat Papua, tapi yang melibatkan dalam PEPRA atau penentuan pendapat rakyat tahun 1969 itu hanya 1.025 orang yang terlibat dalam itu. Itu pun pilihan pemerintah Indonesia, bukan kemauan dan keinginan rakyat Papua itu. Ada kemarin juga isu yang menarik tuh, Ya. masalah penolakan timnas Israel ya datang ke Indonesia. Kan di konstitusi kita kan Indonesia itu penjajahan di atas dunia tuh harus dihapuskan. Ya. Israel ditolak karena masih menjajah Palestina, Ya. gitu loh. Nah sekarang saya balik pertanyaannya, gimana dengan teman-teman melihat bahwa Papua masih dijajah oleh Indonesia? Pendiri negara Republik Indonesia kan mereka sudah mengakui itu. Mengakui bahwa setiap bangsa harus merdeka. Karena penjajahan tidak sesuai dengan Kemanusiaan dan keadilan. Ya. Dan bagi kami penjajahan itu merupakan bersentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia ini pertama. Dan juga penjajahan kolonialisme Indonesia. Kami sebut kolonialisme. Ya. Oke. Kolonialisme Indonesia merupakan bersentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga hukum internasional. Jadi pemerintah hari ini dia punya kewajiban dan menghormati hukum Indonesia dan juga hukum internasional, maka dia harus buka mata, buka hati untuk melakukan referendum di tanah Papua untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan, kriminalisasi, rasisme, fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan juga kapitalisme yang ada di tanah Papua. Nah, bentar. Bentuk penjajahan Indonesia terhadap tanah Papua itu apa sebenarnya? Ini banyak. Gimana? Penjajahan dalam hal pembantian rakyat Papua itu juga merupakan penjajahan. Ya. Yang mana yang KKB? Sorry, ini bagus sekali ini pertanyaan juga. Ya. Kalau yang KKB kan dianggap teroris tuh. Ini Kelompok ya, kekerasan bersenjata apa itu? KKB ini adalah produk pemerintah Indonesia, ya, atau kelompok kriminal bersenjata. Benar ini. Kami orang Papua tidak mengenal namanya separatis, KKB atau teroris yang baru-baru tahun 2021 yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Mahfud MD ya kepada rakyat Papua yang membicarakan soal kemanusiaan dan juga soal keadilan. Jadi bagaimana orang yang punya rumah dianggap sebagai maling atau dianggap sebagai teroris atau KKB ini? Ini orang Papua ini kan punya tanah ini, punya rumah. Jadi pemerintah Indonesia bagi kami perampok, maling yang dia mengambil sumber daya alam kami, kemudian yang punya tanah kami ini dianggap apa KKB? Ini kami tidak terima. Ini merendahkan martabat kami kemanusiaan. Di satu sisi sumber daya alamnya diambil, tapi masyarakatnya dianggap teroris. Ya itu kan. Iya. Berarti itu yang sampai sekarang teman-teman nggak terima sebagai masyarakat Papua. Kami pikir di dalam negara ini kami tidak akan pernah mendapatkan ruang-ruangan untuk menyampaikan gagasan, pendapat atau aspirasi, dan juga kami mungkin tidak akan mendapatkan keadilan di dalam negara ini. Bukan hanya rakyat Papua, tapi rakyat Indonesia yang tidak punya uang, tidak punya modal, pasti mereka tidak akan mendapatkan keadilan itu. Ya, karena hari ini yang hukum dan keadilan ini hanya berpihak kepada orang-orang yang punya pemodal atau kami sebutnya kapitalisme. Orang-orang yang punya uang. Ya. Jadi ketika orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia itu memberikan undang-undang ITE dan lain sebagainya. Salah satunya adalah hari ini dikriminalisasi oleh pemerintah Indonesia terhadap Haris Azhar dan Patia. Ini merupakan pembungkaman ruang demokrasi yang dijamin dalam mekanisme Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang 1945 pasal 28 angka 3 itu, soal setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, secara lisan maupun tertulis. Dan juga Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan di muka umum. Tapi hari-hari ini kan semua memperkosa itu. Bagi kami memperkosa. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu. Oke. Artinya kebebasan untuk menyampaikan bahwa Papua butuh ini, Papua butuh itu kan sesuatu hal yang harusnya terus disampaikan. Kira-kira seperti itu ya, nggak boleh dibatasi. Ya. Nah, yang terjadi di Papua selama ini, ya, bukan pembunuhan ya,
Terus apa? Ya jelas begitu lah. Apa ya? Perperangan antara KKB dengan TNI itu tindakan penjajah dengan yang terjajah berarti menurutnya Kairo, atau seperti apa? Atau KKB ini didesain? Sore, ini saya harus luruskan ini. Gimana? KKB ini kami tidak kenal. Tadi saya sudah bilang, yang ada di Papua itu TPMPB atau Tentara Pembebasan Papua Barat atau OPM, Organisasi Papua Merdeka itu. Kalau selain itu tuh semacam separatis atau KKB dan lain-lain itu produk pemerintah Indonesia. Ya, untuk memberikan stimulus kepada yang pejuang-pejuang ini. Oke. Tapi kan yang gini. Awalnya kan OPM, ya, Organisasi Papua Merdeka. Kemudian oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai KKB. Kan akhirnya cuman perubahan frasa aja sebenarnya oleh pemerintah Indonesia. Kan kira-kira seperti itu jatuhnya Bang Kairo. Atau bukan orang yang sama berarti? Ini orang yang sama. Ya, orang yang sama adalah orang Papua yang ingin bebaskan dari negara ini. Ya. Karena kami melihat bahwa kami ini dibantai, dibunuh, memperkosa, dan ditangkap, kemudian dipenjarakan di atas tanah kami sendiri. Iya. Ini menarik ya teman-teman semua. Saya agak-agak mudah-mudahan nggak jadi masalah ya kalau kita bikin video ya. Tidak, ini semua dijamin. Ya, ini kebenaran sejarah Papua ini. Tapi pemerintah Indonesia kan mereka takut ya. Karena memang mereka punya kesalahan-kesalahan banyak di Papua. Semacam pembunuhan, penculikan, melalui makanan, minuman itu tuh mereka sudah bunuh rakyat Papua banyak. Sampai hari ini kan masih ada operasi-operasi militer di tanah Papua, yang terutama di Dugama, di puncak Papua, di Incan Jaya, di Maibrat, dan beberapa daerah yang masih operasi itu. Dan dalam operasi-operasi ini bukan mengejar TPMPB yang punya senjata ini, dan ini kan kami sebut kombatan ini TPMPB ini kombatan yang dijamin dalam hukum humaniter internasional atau Janewa, Konvensi Janewa tahun 1949 itu kan membicarakan soal untuk melindungi warga sipil. Tapi kan OPM ini juga dia membunuh masyarakat sipil loh. Ada masyarakat Papua juga yang terbunuh, disembelih, diperkosa di ini sama OPM. Itu Ambang lihat atau di berita informasi dari siapa? Dari pemerintah. Oh gitu. Itu kan penjahat itu. Ya, penjahat. Jadi loh, terus di mana kita bisa dapat informasi? Ya, dari orang Papua lah. Kairo gimana? Karena Russell ini dia mengatakan bahwa yang memberikan informasi yang benar itu orang yang mengalami kejahatan, orang yang merasakan dan melihat, atau orang-orang yang tertindas itu yang bisa menyampaikan informasi yang benar. Tapi videonya banyak kesebar loh, Kairo. Ya, terus media ini kan siapa yang pegang? Media ini kan pemerintah yang pegang, media-media ini. Ya, komputer, intelijen kan dia punya. Pemerintah dia punya. Jadi untuk kriminalisasi dan atau memberikan stigma buruk kepada orang-orang perjuangan, itu pasti dia memberikan berita-berita bohong dengan TPMPB melakukan pembunuhan warga sipil atau membakar gedung-gedung sekolah atau memperkosa guru-guru atau kesehatan lain sebagainya medis itu. Itu tidak benar, semua tidak benar. Itu yang diproduksi dan disebarluaskan itu adalah pemerintah Indonesia untuk menutupi mereka punya kesalahan-kesalahan. Mereka ini bukan hanya membunuh rakyat Papua, tapi mereka juga sering melakukan pemerkosaan dan mutilasi kepada rakyat Papua. Siapa yang melakukan itu? Itu bahaya ini Pak. Nanti kita ditangkap ini. Mereka itu menakut-nakuti rakyat Papua, membunuh dan mencabut rakyat Papua, nyawa-nyawa rakyat Papua itu. Ya, ini kita agak bergeser pembicaraannya, agak-agak ngeri ini ya. Jangan kita sentuh itu, nanti podcastnya nanti hilang nanti. Gini Bang Kairo, tentang mahasiswa-mahasiswa yang selalu bayang-bayangi oleh intelijen. Harusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu membiarkan teman-teman Papua untuk diskusi dan lain sebagainya, berarti jangan dibatasi. Sekarang yang teman-teman Papua rasakan dibatasi nggak? Oh, ini kami tidak punya ruangan demokrasi di dalam negara ini. Ya, walaupun Indonesia sudah memiliki atau dunia pendidikan sudah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang kebebasan akademik dan otonom kampus. Ya, dan kawan-kawan Indonesia lain kan. Ini kan mereka bisa berkumpul, berdiskusi, menyampaikan kadang gagasan-gagasan, pikiran dan sebagainya. Tapi kami mahasiswa Papua tidak pernah menyampaikan itu. Ketika mahasiswa Papua berkumpul,
itu selalu dibubarkan, ya selalu dipantau, dikontrol dan sebagainya. Jadi Haris Azhar dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia membuat peraturan perundang-undang dan hukum itu bukan untuk memberikan keadilan kepada rakyat tertindas, tapi pemerintah Indonesia membuat peraturan, undang-undang dan hukum itu untuk mengawasi, mengontrol aktivitas sipil, ya, bahkan untuk memberikan hukuman. Dan teman-teman Papua merasakan itu. Ya, merasakan itu. Kalau masuk di kampus tertekan. Bukan hanya di kampus, tapi di kelas pun saya sering dibatasi oleh dosen-dosen itu. Ah, gimana itu? Bahkan dikeluarkan dari kelas. Lah, kok bisa? Emang kejadiannya kayak Ya, jangan ini putus-putus, ini kebenaran ini. Iya, gimana? Saya sudah merasakan itu. Banyak ketika saya menyampaikan gagasan, pendapat, berdebat dengan dosen, dianggap mahasiswa yang tidak punya etika, moral, bahkan pernah diusir dari kelas. Ini di hukum ini, di Fakultas Hukum di Universitas Mataram. Ya, jadi berbagai di Indonesia ini. Indonesia tidak mengenal demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal semua orang bebas saja bicara kan. Ruang demokrasi Ya. harusnya dibuka. Apalagi kalau di kampus, ruang akademik Pak. Ya. Membar bebas itu. Orang bisa kritik, bisa bilang Jokowi udah nggak benar nih kebijakannya. Bisa bilang A, B, C, dan C kan. Tapi dibatasi. Dibatasi. Mungkin beda rasanya ketika teman-teman yang merantau dari Papua dengan saya yang dari Bima ke sini kan. Kalau teman-teman di Papua mendapatkan tindakan diskriminasi mungkin. Jelas. Ya, jelas ya. Bukan hanya diskriminasi, tapi ada rasisme dan fasisme juga di dalam dunia pendidikan itu. Oke, dan itu dirasakan betul. Rasakan. Nah, saya nggak mau nyentuh yang masalah di Papua deh. Ya, kita bicarain masalah tadi Israel tuh. mungkin. Israel itu yang tadi tuh. Yang Israel. Aduh, bahaya ini tenggelam saya punya YouTube, Pak. Kacau, Kairo ini harus di briefing harusnya nih. Tapi nggak apa-apa, Kairo. Ya, gini, Kay. Kan Israel itu nggak masuk ke Indonesia. Ya. Ya. Kita mengasumsikan mereka masih menjajah Papua, masih menjajah Palestina Ya. kan. Nah, teman-teman punya pikiran juga bahwa nggak usah kita urus yang lain. Ya, banyak saya lihat caption teman-teman Papua komentar di beberapa itu kan, kalau ada makce apa segala kan bilang gini, nggak usah urusan Papua, nggak usah urusan negara lain. Ya. Selesaikan urusan di Papua dulu, ya. Kamu mau menghilangkan penjajahan di Palestina, tapi kamu menjajah bangsa Papua. ya. Kira-kira seperti apa tuh pandangannya? Jokowi kan dia sering-sering menjadi pahlawan kemanusiaan kan. Ya, lalu sebelum kami membicarakan soal Palestina ini, dia pernah pergi ke atau mendukung menyelesaikan peperangan di Rusia dan Ukraina. Ya, tahun lalu. Dan dia juga hadiri G20 tahun kemarin di Bali itu. Itu juga dia berpidato bahwa peperangan itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Jadi seluruh dunia hentikan penjajahan dan kekerasan terhadap umat manusia atau bangsa lain. Oke. Ya, jadi kami sekarang masuk soal penolakan timnas Israel mau ke Indonesia ya. Ya. Dengan kami sudah dapat beberapa informasi atau media-media dengan alasan Israel ini masih menjajah bangsa Palestina ya. Ini tidak sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Ya, alinea pertama kan. Yang pertama menolak adalah Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Mereka ini yang pertama kali menolak ya. Oke, akhirnya ditolak gitu kan. Karena alasan Israel masih menjajah. Nah, gimana dengan teman-teman yang masih menganggap bahwa Indonesia menjajah Papua? Harusnya berarti statement orang yang bilang harusnya urusan Papua diselesaikan dulu dong. Itu teman-teman sepakat berarti? Itu sepakat karena yang paling dekat kami bisa katakan satu rumah. Ini belum diselesaikan ini masalah-masalah Papua dengan Indonesia. Tapi bagaimana mungkin dia mau menyelesaikan masalah di luar rumah atau di negara lain ya. Dan Indonesia kan sering menentang juga itu. Kawan-kawan dari Vanuatu mengangkat soal isu Papua, soal pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Itu beralasan tidak menghormati kedaulatan negara Indonesia. Tapi pemerintah Indonesia kenapa tidak menghormati kedaulatan negara di Israel? Lalu mereka gampang membicarakan soal itu, Palestina.
Oke. Artinya harus dilihat sama rata lah persoalan ini, kira-kira seperti itu ya. Kalau nggak hujan nih kita lanjut nih. Cuman karena hujan ya. Ya, lain kali lah. Lain kali ya. Ya. Dan kayaknya kalau kita bicara ini harus ada yang menetralkan. Ya. Ini kalau ngomong sama Kairo nih kita nggak netral ini. Posisinya bahaya ini, terancam. Aman, aman. Kairo ya. Ya. Terakhir nih Kay, sebelum kita tutup podcastnya, apa yang mau disampaikan singkat aja untuk seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat Papua? Apa? Yang pertama itu kami sampaikan kepada kawan-kawan Solidaritas Indonesia, kawan-kawan rakyat Indonesia, dan juga kawan-kawan komunitas internasional yang peduli dengan tentang kemanusiaan, keadilan. Jangan pakai kacamata kuda untuk melihat persoalan Papua, tapi harus melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, karena selama ini pemerintah Indonesia mengaburkan atau menghilangkan persoalan Papua yang sesungguhnya, semacam ketidakadilan, rasisme, fasisme, dan akar sejarah Papua itu yang dihilangkan dengan perjanjian Orma Agreement, New War Agreement, dan juga PEPRA yang tidak demokratis. Ya, dan untuk kawan-kawan yang ada di Mataram, ini kami mahasiswa Papua ini jangan dianggap sebagai pendukung KKB yang diproduksi oleh pemerintah Indonesia atau teroris. Kami adalah mahasiswa yang membelajar di Indonesia ini, yang terutama di Mataram, di Unduram. Dan kami pikir dan kami meminta juga kepada pihak birokrasi kampus jangan memantau aktivitas kawan-kawan mahasiswa Papua atau kami, dan juga memberikan kebebasan ruang untuk kami untuk diskusi dan menyampaikan gagasan dan pandangan-pandangan kami. Ya. Kami tidak akan pernah minta banyak, tapi kami minta untuk menghormati dan menghargai kami sebagai manusia. Oke. Ya, kira-kira itu. Nah, itu intinya teman-teman, manusia menjadi manusia karena sifat kemanusiaannya. Sampai kapanpun ya manusia harus kita pandang sebagai manusia dimanapun, dari Sabang sampai Merauke. Ya teman-teman Papua, apalagi sumber daya alamnya kaya banget ya. Ya. Harusnya Papua jauh bisa lebih hebat dibandingkan hari ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, itu yang diprotes oleh teman-teman Papua. Mudah-mudahan kita semua punya semangat untuk menghadirkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. See you teman-teman semua, saya Yusril Zamahendra bersama dengan Bang Kairo. Bang Kairo, ya, jangan sampai kita diproses hukum setelah ini. Tidak. Tidak ya? Aman ya? Ini adalah harapan. Ya, harapan untuk bagaimana kita melihat masa depan kita di masa depan. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.